Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa kita? Sampai lupa ya? Sampai lupa. Sekarang itu udah kita bahas yang lalu sifat wujud, terus sifat qidam, terus sifat baqa. Terus sekarang kita lanjut sifat mukhalafah lil hawadis. Artinya ini mau bicara tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya wajib apa? Sesuatu yang tidak akan pernah tiada pada dirinya Allah. Jadi semua sifat-sifat ini akan tetap pada Allah untuk selama-lamanya. Namanya sifat wajib. Nah, setiap orang Islam itu harus kenal ini. Kalau orang Islam nggak kenal ini, nanti dia akan ragu tentang ketuhanannya Allah. Kita ini jarang
Di antara kita jarang ada yang mengajukan pertanyaan. Padahal bertanya itu di antara tandanya kita peduli. Bertanya itu di antara tandanya kita tertarik pada sesuatu. Kalau kita nggak pernah nanya, berarti kita nggak pernah. Saya mau ngomong begini. Waktu kamu kemarin beli sapi, kira-kira nanya nggak? Atau lihat sapi, bayar, tarik, nanya nggak? Beli kambing nanya nggak? Kenapa nanya? Yang cocok sama apa yang jadi senengnya kamu, baru akan kamu beli. Ya, ente waktu beli HP nanya nggak? Nanya. Ente waktu mau masukin anak ke sekolah nanya nggak? Sekolahnya bagus nggak? Kenapa nanya? Kenapa nanya? Yang hanya untuk urusan sekolah, kamu nggak pengen anak kamu itu terjebak salah masuk sekolah, maka kamu tanyakan, sekolahnya bagus nggak, gurunya gimana. Kamu bawa anak kamu ke dokter, dia sakit, kamu nanya dulu, nggak asal lihat pelang dokter masuk, kan nggak kan? Nanya, dulu kamu anak kamu sakit dibawa kemana? Oh, dokter ono, bagus. Nanya. Padahal resikonya salah kecil, kalaupun salah ya nggak sembuh gitu doang kan? Kalau saya masukin anak saya ke sekolah kok salah sekolah, paling apa? Ya paling nggak lulus, nggak pinter, nggak kayak yang lain. Nah ini urusan Tuhan, kamu nggak pernah nanya. Urusan agama, kamu nggak pernah nanya. Tandanya kamu nggak pernah peduli gitu loh. Kalau kamu peduli, kamu nanya, Islam itu bener nggak sih? Kenapa? Karena kalau kamu salah masuk agama, risikonya apa? Neraka selama-lamanya. Kamu salah nyembah Tuhan, risikonya apa? Neraka selama-lamanya. Nah ini jadi orang Islam, lahir bapaknya Islam, disuruh sholat nurut, suruh puasa nurut, sampai mati nurut, nggak pernah. Kira-kira peduli nggak dia? Andai dia dilahirkan di keluarga Kristen, keluarga Buddha, keluarga Hindu, kira-kira mungkin nggak dia pindah agama? Kenapa? Karena nggak pernah nanya, gitu loh. Makanya Allah itu bijaksana. Hamba-hambanya Allah itu dilahirkan oleh Allah, ada yang di agama Kristen, ada yang di Buddha, ada yang di Hindu. Kenapa? Dikasih modal sama, yaitu akal. Akal itu tugasnya nanya, ini bener gak sih orang tua saya ngajarin? Ini bener gak sih agama ini? Ini bener gak sih Tuhan yang saya sembah? Itu kerjanya akal. Jadi jangan mentang-mentang kamu jadi orang Islam terus gak pernah nanya. Jadi kalau kamu gak pernah nanya, kamu gak pernah peduli. Kamu gak pernah mau tahu ini jalan selamat atau gak selamat. Kamu percaya doang sama orang tua kamu, pokoknya orang tua saya mah pasti benar. Kata siapa? Kalau setiap anak mengatakan orang tuanya pasti benar, nanti anak orang Kristen, orang tuanya pasti benar. Anak orang Buddha, benar. Kalau benar semua gimana? Semua surga semua dong. Surganya ada berapa? Surga menurut kita nih, orang yang taat ngerjain sholat, puasa, haji, syahadat akan masuk surga. Yang enggak, neraka. Ya kan? Kata orang Kristen,
Orang yang mau ke gereja, yang hari Minggu melakukan ibadah, yang ngerjain akan masuk, yang enggak. Berarti ini neraka menurut kita jadinya surga bagi orang Kristen. Sebaliknya nih, nanti bisa jadi surga menurut kita, neraka bagi menurut orang yang saya cita-citanya akan masuk surga, ternyata neraka. Sama kayak mereka, yang mereka cita-citanya pengen masuk surga, nggak taunya neraka, gitu loh. Kenapa? Karena nggak pernah mau nanya ini bener atau enggak. Jadi bertanya itu penting. Karena bertanya itu dasarnya kamu peduli, dasarnya kamu memperhatikan sesuatu. Makanya manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita kaji ini adalah hal yang paling penting. Apa itu? Akidah. Akidah itu apa? Pokok atau pondasi utama agama. Apa sih bedanya orang yang pondasinya lemah sama pondasinya kuat? Bedanya apa? Orang yang akidahnya kuat sama akidahnya nggak kuat, bedanya apa? Nah, ya gambarannya tadi, kalau kamu melihat pohon yang akarnya tertancap dalam, batangnya tinggi menjulang ke atas, bukti akarnya itu dalam apa? Ada angin kencang ya dia tetap kokoh, digoyang-goyang tetap kokoh, dia apa-apain tetap tandanya apa? Gitu loh. Lah, orang yang akidahnya nggak kuat, prinsip keimanannya nggak kuat, gampang. Artinya tertimpa ujian sedikit, goncang, stres, bingung, tertimpa sakit, usaha bangkrut, keluarga berantakan, kerja dipecat, galau. Kenapa? Karena pondasinya. Jadi jangan dianggap ngaji ini buat apa sih, Beb? Oh, ini hal terpenting. Karena yang lain itu dibangun di atasnya ini semua. Sholat kamu dibangun di atas ini, puasa kamu dibangun di atas ini, haji kamu dibangun di atas ini. Hingga kalau ini sudah kamu posisikan sebagai pokok utama, nanti bangunan yang kamu bangun di atasnya akan mewah, akan kokoh, akan gitu loh. Hingga apapun yang akan tertimpa kepada kamu nggak akan pernah lagi tergoyahkan. Tenang, damai, tentram, gitu loh. Orang mau begini, ya kalau saya kan kadang ujiannya macam-macam, Beb. Kadang suka dijelek-jelekin orang, dicaci orang, dibully sama orang, kadang didolimi sama orang, ada sampai dirampok, dibegal. Itu gimana, Beb? Hubungan sama pondasi itu apa? Ya tadi, semua yang serba itu ujian dari Allah. Dibully, dicaci, dimaki, didolimi, dirampok, itu adalah ujian dari Allah. Asal kamu jangan membuli, merampok, membunuh, mendolimi, jangan Kenapa? Karena kamu akan jadinya pendosa. Kalau kamu berarti kamu sedang diuji oleh Allah. Kalau diuji oleh Allah bagaimana? Berarti kamu sedang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh.
Orang yang tahu keadaan ini, maka apapun dia ujiannya, dia akan tahu kemana jawabannya. Kayak orang ngomong, apapun makanannya, minumannya, oh, tahu kamu, hafal kalau begitu mah. Ini begini, apapun ujiannya, diapain juga, dizalimi, dibuli, dicaci, dimaki, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kembali pada yang lain. Nah, kadang kita nggak begitu, stres, galau, akhirnya apa? Sholat enggak, zikir enggak, lari ke sono, lari kemari. Ini kekacauan yang terjadi gara-gara apa? Pondasi keimanannya tidak kokoh gitu loh. Jadi ngaji ini bukan hanya sekedar sebatas kita mengenal Allah saja, tapi ini mau menancapkan pondasi agama kita agar jadi hal yang menjadi kokoh bagi keimanan kita. Di Quran Allah ngasih perumpamaan apa? Yang namanya iman itu seperti apa? Sebuah pohon tadi. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Quran tuh. Akarnya tertancap ke dalam dan cabangnya menjulang sampai ke langit. Menunjukkan apa? Kokoh. Sesuatu yang kokoh itu gak akan gampang digoyahkan oleh apapun. Apapun itu apa? Ya apa saja. Kamu tahu padang pasir panas gak kira-kira? Itu kalau ada batu di padang pasir, telur kamu taruh di atas batu itu matang. Itu batunya diangkat, batunya segede manusia, ditaruh di atas badannya Bilal bin Rabah. Siapa Bilal? Diuji apa dia? Keimanannya. Suruh pindah nyembah apa? Lata, Uzza, Hubal, Manat. Apa jawaban Bilal? Ahad. 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 Padahal Bilal ditimpa batu sebesar dirinya Bilal itu. Tapi nggak tergoyahkan imannya. Kokoh pendiriannya. Kenapa? Karena dia mengenal Allah itu betul-betul Tuhan. Nabi mendidik sahabat-sahabatnya 13 tahun. Dididik keimanannya agar kokoh, agar kuat, agar nggak tergoyahkan dengan apapun. Coba berapa tahun pengikut Nabi diboikot di Mekah? 3 tahun. Seluruh penduduk Mekah memboikot. Nggak boleh nganterin makanan, nggak boleh menjual makanan, nggak boleh hubungan berbicara, nggak boleh ada komunikasi. Yang punya anak diceraikan, yang dikucilkan di tempatnya satu selama 3 sampai sahabat kalau mau makan apa? Asal malam kalau jalan dia tersandung sesuatu, diraba-raba dimakan. Apa saja dimakan. Coba. Tapi ada yang keluar Islam. Coba. Ujian yang berat. Kenapa? Pondasinya kokoh. Kenapa? Karena mengenal Allah ini betul-betul Tuhan, gitu loh. Bukan udah kata bapak saya mah Allah mah Tuhan. Nanti begitu ditimpa ujian yang macam-macam, geser tuh. Ada nggak orang masuk? Ada nggak orang keluar Islam gara-gara Indomie 1 dus? Ada. Ada orang keluar Islam gara-gara anaknya sakit, terus rumah sakit dibayarin, ada. Ada orang keluar Islam gara-gara SPP digratisin, ada. Ada orang keluar Islam gara-gara kerjanya dikasih. Kenapa bisa begitu? Ada orang Islam yang walaupun dia
kerjanya harus pakai topi Sinterklas, yang penting nggak apa-apa, yang penting saya ada begitu. Kenapa? Karena sudah nggak ada keimanannya, pondasinya dangkal, pondasi keimanannya nggak dalam, kenalnya kepada Allah asal kenal namanya, dan dalam dirinya nggak pernah bertanya apakah Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan. Islam itu betul-betul agama yang benar atau bukan. Kenapa? Karena ini nggak main-main. Ini urusan resikonya apa? Neraka. Kamu gagal urusan ini, neraka selama-lamanya. Kamu kalau berhasil, beruntung selama-lamanya. Coba. Nah kalau urusan yang besar begini loh, ya jangan main-main gitu loh. Jangan, udah saya ikut aja lah, apa kata bapak. Oh nggak bisa. Buktinya apa? Nabi ketika datang ke orang-orang Arab, ngajak mereka nyembah Allah, kata orang Arab apa? Muhammad, bapak-bapak kami sudah mengajarkan kami menyembah berhala. Loh, mereka percaya kata siapa? Bapaknya. Tapi Nabi menentangnya. Mbok ya kamu punya otak itu mikir, kata bapak kamu itu benar apa enggak gitu loh. Bukan pokoknya kalau kata bapak saya pasti benar, kata siapa gitu loh. Makanya Allah menciptakan hamba-hambanya boleh saja lahir dari keluarga mana saja, karena Allah ngasih mereka modal akal. Dengan akal itu mereka bisa berpikir, tahu mana yang benar, mana yang salah. Artinya mana Tuhan yang hak, mana Tuhan yang batil gitu loh. Karena akal bisa menemukan sesuatu. Kenapa? Akal itu, coba ini, untuk mengenali sesuatu itu nggak harus pakai mata, nggak harus pakai mata. Ada sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tapi bisa dijumpai oleh akal. Karena akal itu caranya untuk kerja ada berapa? 2 cara. Dalam agama kita, dalam ilmu mantek, dalam ilmu kalam dinamakan doruri dan nalori. Berpikir dan nggak perlu mikir. Sesuatu yang bisa akal jangkau tanpa mikir itu apa? Yang terindra, yang kelihatan nggak usah dimikir. Namun kelihatan ngapain mikir? Kamu lihat botol, dipikir, botol kok dipikir loh, gimana? Mau botol kelihatan mata kok dipikir? Hah? Nah, ada sesuatu yang nggak kelihatan mata, itu baru dipikir, gitu loh. Dan akal itu sudah punya kepastian-kepastian. Kalau kamu dari jauh ngelihat asap yang mengepul gede, yang kepikiran apa? Pasti nggak? Itu apa? Ngerokok? Ada orang ngerokok segede gitu asapnya gitu. Pasti nggak? Pasti. Kalau kamu bangun tidur tiba-tiba jalanan basah, genteng basah, pohon basah, yang kepikiran apa? Pasti nggak? Pasti. Berarti yang nggak kamu lihat pakai mata itu bisa kamu pastikan. Pasti tadi ada. Kamu pulang kerja, tiba-tiba sepeda motor kamu angus semua. Di rumah sepeda motornya angus semua. Yang kamu pikirin apa? Wah, kebakaran nih tadi. Padahal kamu nggak ngelihat. Berarti kamu yang nggak terlihat oleh mata itu bisa dijumpai oleh akal. Begitupun tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mata kita nggak bisa menjangkau
melihat Allah, tapi Allah kasih kita akal yang kita bisa mendeteksi kepada Allah dengan apa? Dalil, dengan bukti. Caranya apa? Ngopi mix, mikir. Caranya apa? Kalau nggak pakai mikir, ya nggak bisa. Kenapa nggak pakai mikir? Semua ngandelin mata, ya nggak bisa. Karena ada yang kita jumpai, sesuatu itu nggak selalu ditemu oleh mata. Lah yang nggak ditemu mata gimana? Ya akal bisa mendeteksinya, gitu loh. Nah, kalau nggak bisa akal yang jalan, ya selamanya akan nanti hanya ikut-ikutan, mengandalkan apa yang ditemu mata, ikut kata apa orang tua, hingga hatinya nggak punya prinsip ketuhanan sama sekali. Maka yang demikianlah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, orang yang miskin itu dekat dengan kekafiran. Miskin apa itu? Ilmu. Miskin harta bisa jadi, tapi ketika hatinya kaya ilmu, mau miskin harta seperti apapun, dia nggak akan terkecoh diajak kemana saja. Tapi ketika harta sudah miskin, ilmu miskin, ini yang mudah digonjang-ganjingkan. Gampang diajak ke sono, gampang diajak kemari, gitu loh. Makanya penting kita ingetin. Kamu waktu kecil banyak belajar segala sesuatu, belajar naik sepeda, belajar main petak umpet, belajar komputer, belajar pakai baju, belajar ini, belajar naik genteng, belajar naik pohon, belajar nggak? Tapi nggak pernah belajar caranya mikir loh, yang aneh loh. Pernah? Kenapa? Kenapa nggak pernah mikir? Nggak ada yang ngajarin, gitu loh. Hingga dianggap cara berpikir kita dianggap sudah benar. Padahal cara mikir kita bisa jadi masih cara mikir yang salah. Coba saya mau nanya kamu. Kalau saya nanya sama kamu, saya ngomong sesuatu nih, close up, yang terpikir apa? Yang lain dah Pepsodent, apa terpikir? Gigi. Rinso, yang terpikir apa? Kalau close up, hah? Apa? Odol, pasta gigi. Hah? Padahal close up bisa aja foto apa? Foto yang didekatkan kan close up juga kan? Kenapa kok salah? Pahamnya kok salah? Karena yang terngiang di pikiran kita itu, gitu loh, belum diisi dengan yang lain lah. Begitupun tentang ketuhanan. Kalau di pikiran kita nggak diisi tentang Tuhan yang benar, ketika ngomong Tuhan di atas, apa yang terpikir apa? Ya betul di atas, gitu loh. Tuhan ada, yang terpikir ya ada tangannya, ya ada wajahnya, ya ada. Kenapa? Karena sebelumnya pikirannya nggak pernah diisi tentang sifat ketuhanan yang benar. Nanti ketika ada orang ngomong tentang Tuhan, orang ngomong tentang apa, tangannya Tuhan, wajahnya Tuhan, yang muncul yaitu kepikirannya. Sama sekali nggak pernah bisa mengetahui mana yang jadi haknya Allah dan mana yang bukan haknya Allah. Maka akal kita itu perlu diisi, gitu loh. Jadi otak kita ini kayak harddisk. Kamu tahu harddisk nggak? Apa harddisk itu? Tempat penyimpanan data. Otak manusia itu bisa menyimpan data
namanya orang sedunia bisa tersimpan semua. Enggak cuma se-RT, enggak. Nama orang sedunia itu muat bisa tersimpan di otak kita. Itu baru satu titik file yang di otak kita isinya enggak digunakan semua. Kamu jangan pesimis kalau kamu itu enggak bisa kayak Ustadz Adi Hidayat. Bisa, lo kira enggak bisa? Surat ini ayat sekian di bagian pojok bawah ada. Surat sekian ayat sekian di bagian kiri. Bisa nggak? Bisa kalau mau cuman isinya kan otak kamu Indomie, telur, isinya kambing guling. Kan tinggal isinya apa gitu loh. Makanya kalau kita nggak diisi dengan hal-hal yang benar, nanti akan terisi hal-hal yang salah tadi. Lah, otak itu ketika terisi, kemudian kamu ditanya, maka akal itu mencari di isinya otak itu. Kalau isinya nggak ada, ya kamu ngeblank, nggak bisa jawab. Kayak Google deh, Google. Kamu tahu Google nggak? Kamu kalau nanya Google bisa nggak? Google, tolong anu dong, alamatnya si anu. Bisa nggak Google jawabnya? Kenapa bisa? Ada sudah yang isi. Kalau belum diisi, ya nggak tahu. Google, pacar saya siapa? Tahu nggak dia? Google, saya nanti masuk surga nggak gitu? Tahu nggak Google? Kenapa? Karena belum diisi gitu loh. Lah kamu nggak pernah diisi tentang ketuhanan. Sedangkan kamu wajib kenal tentang, lah terus gimana ketika ditanya man rabbuka, kenal nggak kamu sama Allah, bagaimana sifat-sifat Tuhanmu yang benar. Ketika ini nggak pernah terisi, ya tadi sudah kamu akan keluar ya yang termuat apa sudah close up, ya pasta gigi, ya yang muncul yang terisi itu gitu loh, nggak terisi yang lainnya. Coba terisi yang lainnya, kamu akan tahu, oh Allah punya wajah, oh maknanya zat. Allah punya tangan, oh maknanya kudrat. Gitu dong, sudah nggak terpikir tangan begini, enggak, karena sudah terisi dengan sifat-sifat yang benar pada Allah, hingga nggak pernah salah dalam mengenali hak-haknya Allah. Nah ini yang nggak pernah diajarkan kepada anak-anak kita. Nah kalau anak-anak kita itu sudah diajarin tajwid, diajarkan, baca Quran diajarkan, sholat diajarkan, kenapa mikir nggak diajarkan? Padahal mikir itu hal yang penting. Di Al-Quran 300 ayat lebih memerintahkan kita untuk mikir. Coba. Tapi kenapa nggak ada pelajaran tentang mikir? Padahal kitab-kitabnya ulama kita banyak. Kifayatul awam, perkara yang diwajibkan bagi orang-orang awam, tentang ilmu kalam, tentang cara berpikir. Itu nggak pernah diajarkan lagi, nggak pernah disampaikan lagi. Kenapa? Tenaga ahlinya nggak ada. Lepas ada tenaga ahlinya nggak mau datang ngaji, kan repot ini. Giliran ada tenaga ahlinya ditinggalin, pas nggak ada dicari. Makanya Nabi ngomong apa? Tolabul ilmi walau bisin. Apa yang sampai sin itu apa kira-kira? Ya ini yang wajib-wajib ini. Kalau bukan yang wajib, ngapain jauh-jauh ke sono? Wong resikonya nggak ada. Kamu perlu ngaji sampai ke Cina segala, kalau itu saya nggak tahu akan beresiko pada keselamatan saya. Maka kamu perlu ngaji sampai kemanapun cari, gitu loh. Kalau kata orang sekarang, nggak usah ke sono, Bib. Dari sono udah datang kemari, Bib. Tinggal tunggu aja di sini. Kurang ajar, saya bilang lu mah. Nggak usah jauh-jauh ke sono. Dari sono udah pada datang.
Kayak kenal adanya Allah. Mata ngelihat nggak? Terus gimana caranya? Mikir. Caranya mikir gimana? Hah? Caranya mikir kalau Tuhan itu ada gimana? Ya ini nggak mungkin sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, muncul dengan sendirinya. Kayak tadi loh, ini saya waktu mau tidur tanah kering, genteng kering, pohon-pohon kering. Begitu saya tidur, bangun tidur, genteng basah, tanah. Ini mesti ada yang ngerjain nih. Nggak mungkin basah nggak mungkin. Waktu saya mau berangkat kerja, mobil saya, motor saya, rumah saya tinggal masih normal utuh. Pulang kerja angus semua. Yang terpikir apa? Pasti ada yang bakar. Nggak mungkin angus kan nggak mungkin. Itu caranya mikir begitu dong. Walaupun mata itu nggak melihatnya, tapi akal bisa memastikan ke sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, mesti ada yang mengerjakan. Ada nggak kelompok-kelompok yang nggak ngakui Tuhan? Kenapa? Kenapa nggak ngakuin? Karena nggak ngelihat. Kata mereka apa? Lu ngapain sih percaya surga neraka kayak pernah lihat aja? Tuhan nggak pernah dilihat kok. Kalau memang Tuhan ada di mana coba? Tuh. Jadi mereka menganggap sesuatu yang bisa dipercayai keberadaannya harus disaksikan oleh. Contoh lagi. Kamu pulang ke rumah, motor kamu kuncinya ada, suratnya ada, tapi motornya nggak ada, gimana? Kemana? ya pasti hilang. Wong kuncinya ada, suratnya, motornya kemana? Kembali. Perlu nggak kamu lihat malingnya? Perlu nggak? Untuk percaya motor kamu dimaling, masa saya nggak lihat malingnya? Ya emang perlu lihat malingnya. Cukup melihat apa? Nah buktinya aja tadinya ada, jadi nggak ada gitu loh. Sama dengan yang tadinya nggak ada menjadi, itu mesti ada yang ngerjain gitu loh. Nggak harus untuk tiap sesuatu itu kita harus lihat ngerjainnya, nggak harus. Yang penting ada buktinya. Sesuatu tadinya ada, tiba-tiba berubah, nggak ada. Mesti ada yang, nah ya dong. Sama dengan tadinya nggak ada, terus jadi ada. Mesti ada yang. Nah kalau alam ini, langit, bumi dan segalanya itu nggak diciptakan, kita nanya cara jadinya gimana? Itu dong. Coba, menurut kamu gimana? Kalau langit, bumi, manusia itu nggak diciptakan, cara jadinya gimana? Mereka nggak bisa menjawab nih orang-orang ateis ini. Mereka merekayasa sampai muter-muter jauh ke belakang, akhirnya ya dulu sih ada titik segede bola lah pertamanya lah. Lalu bola itu berkembang besar dengan jutaan tahun, lama-lama meledak. Hasil ledakan itu jadilah bumi, langit, bulan. Ini kira-kira akalnya orang yang normal bisa terima nggak kira-kira? Sesuatu yang pecah berantakan jadi sesuatu yang teratur. Nah, barangkali kamu coba rumah kamu ledakin, barangkali begitu ledak jadi kontrakan, jadi kos-kosan, barangkali gitu loh.
Kan enak kan? Atau motor kamu lah, kamu ledakin barangkali jadi. Gimana cara mikirnya coba? Jadi apa yang nggak terlihat mata bukan dipastikan pasti nggak ada. Akal masih punya jalan untuk bisa menemukannya gitu loh. Makanya Allah kasih kita akal. Jadi menemukan Allah itu wajib ada, harus ngopi mix. Ngobrol perkara iman sambil mikir sedikit gitu. Kenapa? Karena kalau nggak pakai mikir sedikit nggak bisa. Kalau nggak mikir sedikit berarti pakainya apa? Mata lah. Tuhan nggak kelihatan mata, surga nggak kelihatan mata, neraka nggak kelihatan mata, malaikat. Apa kamu nggak percaya yang nggak kelihatan mata? Saya mau nanya, jantung kamu kelihatan nggak? Terus kalau diomong kamu nggak punya jantung, punya mana? Orang nggak kelihatan mata. Tapi kan ada buktinya. Buktinya apa? Nah itu deg-degan itu, kalau nggak ada deg-degannya bawa ke Budi Dharma langsung ente. Kita kuburkan bersama-sama. Walaupun nggak kelihatan mata. Lah, yang menciptakan alam ini, alam yang segini gedenya pasti ada yang mengawali. Nggak mungkin terjadi dengan. Lah yang mengawali siapa? Yang mengawali pasti dirinya nggak diawali oleh yang lain. Kalau ada Tuhan nih, Dia yang menciptakan alam ini, tapi Dia juga diciptakan, gimana? Ya nanti muter-muter dong jadinya. Ada Tuhan diciptakan, yang nyiptain Tuhan lagi, Tuhan lagi, lu gimana? Jadi kapan selesainya kalau begitu? Kayak pendapatnya orang yang mengatakan manusia itu asalnya dari monyet, terus berubah jadi manusia. Itu masuk akal nggak? Memang ada kayak kamu pernah lihat kata asalnya dari apa? Cebong. Ya. Kata asalnya dari apa? Cebong. Kalau nyamuk encu. Ya kan? Kamu kan ini nyata ini. Berarti kalau setiap kata berasal dari kecebong, pasti ada yang masih akan mutasi nih. Dari kecebong baru keluar kakinya, baru keluar ekornya, belum jadi, nanti lama-lama jadi, kan begitu kan? Lah sekarang kita lihat aja, ada nggak monyet yang sedang proses jadi ada? Kayak Hanoman dah gitu namanya lah. Wajahnya masih monyet, badan udah manusia. Ada. Ya, ada. Jadi ini pola pikir yang gitu loh. Mereka memaksakan diri untuk mengatakan nggak ada yang mengawali ini terjadi dengan sendirinya. Gimana? Sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, nggak mungkin muncul dengan sendiri. Itu harus diyakinkan oleh hatinya orang beriman. Akal kamu harus waras cara mikirnya itu. Terus Tuhan itu juga tidak mungkin berakhir. Dia harus tidak berawal dan dia juga tidak akan mungkin berakhir. Gitu dong. Kalau dia mungkin saja berakhir, ya berarti game over dong nanti. Kalau dianya game over, nah yang lainnya gimana? Masa Tuhan yang bikin alam ini jadi game over itu gimana? Kayak akidahnya. Ini kita bukan ngomongin akidah. Kita mau nemu akidah yang lurus gitu kan.
Ada pernyataan di televisi, di mana di YouTube yang mengatakan bahwa Yesus mati di palang salib. Mereka mengatakan 3 itu 1, 1 itu 3. Itu loh. 3 itu 1. Kayak ginilah. 3 itu 1, 1 itu 3. Kan ini 3 nih. Ini 3 ini 1. Tapi 1 ini 3. Berarti nggak bisa Lah kalau 1 mati gimana? Ya mati semua dong. Oh nggak bisa. Nyatanya waktu dia mati, mau 3 hari kek, mau setengah hari kek, mau 2 hari kek, matahari masih terbit, bulan masih terbit, bumi masih aman. Berarti ada yang lain dong yang ngatur. Ini cara mikirnya gampang aja gitu loh. Kalau Tuhan bisa berakhir, Tuhan bisa mati, Tuhan itu nggak bakok, nggak bersifat langgeng, gimana ngatur ini semua? Wong ente megangin ini aja ngantuk gimana? Ngantuk. Apalagi mati gitu loh. Ngantuk aja yang kamu kuasai itu berantakan. Apalagi sampai kamunya koid. Oh ya sudah gimana? Jadi Tuhan yang bikin alam dalam ilmu kita namanya wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Ada, dia pasti adanya. Gitu loh. Wajib itu dikatakan pasti. Adanya itu sesuatu kepastian. Yang adanya itu tidak diawali oleh sesuatu. Dia tidak diciptakan oleh siapapun, dan dia juga bukan tadinya nggak ada terus celing nongol dengan, memang dia aslinya ada. Bukan sesuatu yang berubah dari tiada menjadi ada dengan sendiri, bukan. Tapi memang dia aslinya sesuatu yang ada. Dari dia ini yang aslinya ada, dia menciptakan sesuatu yang lain, menciptakan kita, matahari, bulan, dan yang lain-lainnya. Gitu loh. Jadi yang pertama sifat yang wajib kita imani, Tuhan kita Allah. Kenapa dia betul-betul Tuhan? Karena dia bersifat wajibul wujud. Dia tidak diciptakan. Lah kalau Tuhan-Tuhan yang lain? Coba kamu pelajari coba. Kalau kamu memang akal kamu itu suka nanya kritis, kamu akan nanya, ini yang betul itu Tuhan itu Allah atau yang lain? Kalau akal kamu kritis. Memang kamu yang kalau kritis, kalau sakit doang sakitnya kritis, akalnya nggak pernah kritis, maka masuknya ICU kamu pantasnya. Akalnya nggak pernah kritis sama sekali, nggak mau ngopi mik, nggak mau apa, ngopi hitam nggak mau, ngopi kental nggak mau, ngopi mik nggak mau. Nah, kalau akalnya mau kritis ya nemu. Orang Hindu Tuhannya berapa? 30 juta. Berapa? Krishna, Siwa, Ganesha, Wisnu, Brahma, Brata. Dihitung jumlahnya 30 juta. Ada yang melahirkan, dilahirkan. Kan di TV ada tuh Krishna masih kecil. Berarti dilahirkan enggak? Yesus dilahirkan. Buddha, Siddhartha Gautama dilahirkan, terus ya semua. Lah kita mengimani Tuhan pencipta alam itu harus yang wajibul
wujud. Maka nggak ada Tuhan yang benar selain Allah, nggak ada. Maka kalau mau cari Tuhan yang hak siapa? Ya hanya Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah yang dikenalkan oleh Nabi cocok dengan yang ditemu oleh akalnya manusia. Terus dia tidak berawal. Artinya dia nggak diciptakan, nggak diperanakkan, nggak diawali oleh sesuatu pun. Disebut namanya dalam kita apa? Azali atau qadim gitu. Tidak berawal. Terus sesuatu yang tidak berawal itu pasti pula tidak akan berakhir gitu. Nggak mungkin ada sesuatu yang tidak berawal tapi bisa, nggak mungkin. Sesuatu yang bisa berakhir itu pasti ada awalnya. Kamu nonton sinetron lah, tahu-tahu tamat. Yang kamu tanya apa? Hah? Ini awalnya gimana kok tahu-tahu tamat? Ini awalnya mesti sesuatu yang bisa tamat itu ada awalnya. Tapi sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak akan ada akhirnya. Gitu dong. Ini cara akal nemu tentang sifat-sifat ketuhanan, maka disebut namanya bako gitu. Langgeng. Ini langgeng itu juga nggak cocok kalau diartikan langgeng. Arti yang cocok tidak akan mungkin berakhir. Karena langgeng itu masih bisa jadi sifatnya siapa? Surga. Masih jadi sifatnya siapa? Neraka. Neraka langgeng, surga langgeng. Kalau Allah tidak akan mungkin ada akhirnya. Jadi ini kita dituntun oleh guru-guru kita bagaimana caranya akal kita bisa menemukan tentang ketuhanan. Dan ini nggak perlu pakai Al-Quran, nggak perlu pakai hadis, murni pakai akal. Karena ini karunia Allah memberikan kita akal agar akal itu bisa melangkah menemui ketuhanan dengan standar yang sama gitu loh. Kamu punya. Berarti kan cara mikirnya harus sama. Sedunia itu pola pikir akal kerjanya sama. Kayak mata lah. Matanya orang sedunia kerjanya sama. Yang dilihat apa? Merah, kuning, hijau, biru, hitam. Sama nggak? Sama. Kupingnya orang sedunia ya sama. Lidahnya orang sedunia sama, kecuali matanya soak, namanya buta warna. Kecuali lidahnya sariawan. Kecuali kupingnya apa? Budi. Maka nanti nggak bisa nemu sesuai standar yang lain. Selagi normal, maka akan bisa nemu sesuai yang lainnya. Kayak timbangan deh. Akal itu kerjanya kayak timbangan. Tiap-tiap manusia oleh Allah dikasih akal, mana bisa menimbang. Mana sih yang berhak disebut Tuhan, mana yang nggak berhak disebut Tuhan. Kalau akalnya masih normal, maka dia akan bisa menemui mana yang sebenarnya. Akal itu nggak bisa nemu mana yang baik, mana yang buruk, nggak bisa, salah. Kalau kita memperkerjakan akal untuk menemukan mana baik, mana buruk, keliru. Akal itu nggak bisa nemu mana baik, mana buruk. Baik buruk itu datangnya dari Nabi. Nabi diperintah sama Allah. Allah merintah Nabi, Muhammad katakan yang ini baik, yang ini jelek, ini jangan kamu kerjakan, ini boleh kamu kerjakan. Itu baru kita tahu mana yang baik, mana yang. Kalau akal nggak bisa.
Karena kerjanya akal murni menemukan mana yang menjadi sifat Tuhan, mana yang bukan jadi sifat Tuhan. Itu kerjanya akal begitu semestinya. Tapi orang sekarang membelokkannya. Dianggap akal bisa nemu mana baik, mana buruk, hingga nggak perlu mikir tentang Nabi, tentang Tuhan, nggak perlu. Akal udah bisa tahu mana baik, mana buruk, hingga kita jalani aja kehidupan ini tanpa Tuhan, tanpa Nabi. Gimana bisa? Gitu loh. Jadi banyak nih yang sudah nyelewengin pikiran kita, itu banyak. Maka kamu kalau sampai terseleweng, kamu terpelintir ikut kelompok mereka, ya kamu keluar dari relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita kembali mengingat yang sudah kita kaji, karena kita alhamdulillah udah setahun ya nggak ngaji ya. Berapa? Setahun setengah. Ulang 2 kali lebaran berapa? Kayak Bang Toyib 2 kali lebaran. Kayak Bang Toyib. Mudah-mudahan nanti yang ke depan kita akan masuk langsung pada pembahasan sifat mukhalafah lil hawadits, akan membahas Allah itu ada, tapi adanya beda sama kita. Kan nggak kelihatan nih, tapi akan bisa tahu mesti Allah itu adanya begini, gitu. Sifatnya Allah mesti begini, perbuatannya Allah mesti begini. Walaupun mata kita nggak, pakai apa caranya? Mikir. Maka kita akan ngopi mix lagi malam Ahad yang akan insya Allah. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu oleh Allah, pikiran kita dicerdaskan, iman kita dikuatkan oleh Allah, hati kita ditenangkan oleh Allah, akidah kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhir hayat kita selamat mati husnul khatimah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna iqtarabna wa anna asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba aghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi kana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.